Halo sahabat Shockbreaker, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Putra Shockbreaker. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan bahas Shockbreaker depan, sahabat Shockbreaker, karena ada yang request dia gimana caranya nyerti shockbreaker itu yang udah luka, udah cacat asnya seperti ini, nanti kita perbaiki tanpa kita ganti karena ini yang orinya. Oke. Minggu-minggu yang lalu kita sudah bahas shockbreaker belakang, entah itu yang di servis, yang di double seal, yang di downsize, bahkan yang di custom. Itu udah video saya di situ udah banyak. Kita sekarang lupakan aja dulu, kita bahas shockbreaker yang depan karena Putra Shockbreaker spesialis khusus shockbreaker depan belakang. Oke sahabat Shockbreaker, biar nggak penasaran ikutin saya yuk. Oke sahabat Shockbreaker, ini kita kedatangan customer, lumayan dia dari jauh juga, tapi masih kabupaten. Dia mengeluh shockbreaker motornya Beat F1. Ini shockbreakernya udah kita buka, tapi pas kita bongkar ini udah kelihatan ada cacat. Dia kemarin ngobrol ganti seal mulu, tapi bocor lagi, bahkan nggak tahan lama, hampir seminggu bocor. Terus dia datang ke sini ke Putra Shockbreaker, gimana caranya asnya ini udah lecet. Sedangkan saya kasih tahu sama sahabat Shockbreaker ya, bagi kita yang berekonomi menengah ke bawah ya, kalau misalnya ini solusinya diganti asnya ini, karena apa, ini yang orinya mungkin kalau diganti kita simple aja ya, kalau nggak ribet udah kita beli aja yang baru kan di toko yang ori. Itu yang ori sekitar 300-an. Tapi kan banyak orang yang nggak tahu arti ori itu ori suku cadang, ada yang ori toko. Kadang kalau dia beli ada yang harga 150, yang 200 itu belum tentu ori sahabat Shockbreaker, karena itu pasti ori toko. Karena apa? Nanti dipasangnya di motornya itu banyak yang sering ngejeduk ya. Kalau ini barangnya sudah lecet barangnya, sudah benar-benar sudah parah. Nanti kita perbaikin, nanti kita poles lagi. Di sini di Putra Shockbreaker solusinya ada. Terus yang satunya juga, ini juga udah lecet juga barangnya, udah baret juga. Nanti kita perbaiki tanpa kita ganti asnya, nanti kita poles. Gimana cara molesnya nanti sahabat Shockbreaker saya kasih tahu. Nanti jangan kemana-mana, ikutin saya terus di channel Putra Shockbreaker. Oke sahabat Shockbreaker, untuk memulai nanti pemolesan, terlebih dahulu kita nanti ini kita bongkar dulu, kita keluarin asnya. Nanti di situ ketahuan nanti banyak baret. Terus nanti ininya, bottomnya disebut bottom ini ya, bottomnya nanti kita bersihin juga, biar takutnya ada pasir apa di dalamnya. Oke sahabat Shockbreaker, mulai kita pembongkaran kunci L-nya dulu dari sini. Oke, yuk saya bongkar dulu ini. Untuk sebelum pakai kunci nanti kita gedor dulu sahabat Shockbreaker. Ya, kita buka dulu sahabat Shockbreaker, kita gedor dulu, baru pakai kunci L biar gampang bukanya. Udah kita buka, kita tuangin dulu sisa olinya. Olinya juga udah kotor banget ini. Oke sahabat Shockbreaker, udah kita keluarin dari bottomnya. Ini biar lebih jelasnya lagi, ini asnya sudah cacat, sudah baret kelihatan. Nih asnya sudah benar-benar cacat. Nanti ini as ini di Putra Shockbreaker nggak kita ganti sahabat Shockbreaker, nanti kita poles, kita hilangin lagi. Gimana caranya nanti untuk menghilanginnya. Oke ya. Terus yang satunya juga sama, ini asnya juga udah lecet juga, udah cacat juga. Nanti kita poles, gimana cara polesnya biar sahabat Shockbreaker nggak penasaran. Yuk ikutin saya terusan. Oke sahabat Shockbreaker, kita buka tutup abunya kita buka, terus ininya kita keluarin, terus sealnya juga kita ganti juga, kita keluarin juga sealnya, karena sarungnya nanti mau dibersihin pakai air sahabat Shockbreaker ya, biar nanti ininya kita keluarin dulu. Yang satu lagi kita keluarin juga sealnya. Oke,
Oke, sealnya udah kita keluarin semuanya. Nanti si bottom ini nanti kita bersihin dalamnya pakai air, pakai sabun. Nanti gimana cara ngebersihinnya, terus sahabat shockbreaker nanti tahu. Oke, yuk ikutin saya di channel Putra Shockbreaker. Oke, sahabat shockbreaker, kita bersihin bottomnya pakai sabun ya, pakai air ya. Kita bersihin ininya, kita bersihin semua. Terus yang lebih penting lagi, kita bersihin dalamnya, karena kalau sudah bocor pasti di dalam itu ada pasir. Nah, cara ngebersihinnya di Putra Shockbreaker begini. Ini hamplas, sahabat shockbreaker, ini hamplas ya. Amplas kita pasang di bambu, kita ikat ini pakai karet, lalu kita masukin begini, kita bersihin. Takutnya di dalam ada pasir, ada apa, nah, kita bersihin. Takut ada yang tajam, takutnya nanti si hidrolik naik turun naik dia mentok. Kalau ada yang tajam nanti asnya baret lagi ya. Oke, itu aja sahabat shockbreaker. Terus sudah bersih begini, baru kita jemur, nanti kita lap kering. Terus yang satunya juga sama kayak begitu sahabat shockbreaker, dari tutup abu juga sama, kita bersihin juga kalau di Putra Shockbreaker begini, karena kebersihan sebagian dari iman ya. Oke, kita bersihin semuanya, dari PR-nya juga sama, kita bersihin juga semuanya, biar jangan ada pasir, jangan ada oli-oli bekas sisa-sisa. Nah, kita bersihin juga semuanya, dari sarung-sarungnya juga yang luarnya kita bersihin juga, dalamnya kita bersihin juga sama, kita gosok juga dalamnya, takutnya ada yang tajam, kita putar. Oke, sahabat shockbreaker, ini kita mau moles, kita mau ngilangin baret. Solusi yang paling ampuh di Putra Shockbreaker, gimana caranya? Ini as yang udah lecet begini nanti bisa dipakai lagi di motor, bisa nggak bocor, nanti bisa awet sahabat shockbreaker ya. Nah, ini di sini saya perkenalkan ini alat-alatnya. Ini alat saya seperti begini sahabat shockbreaker. Ini alat ini dari segitiga ya. Ini dari segitiga punya motor Beat, punya motor Supra, karena dia masuk ya. Nah, ini di sini kita nggak pakai mesin, nggak pakai alat yang canggih, kita hanya alat sederhana sahabat shockbreaker. Yang penting hasilnya mantep ya. Terus ini yang saya pegang ini hamplas sahabat shockbreaker. Ini hamplasnya hamplas Greyhound. Ini hamplas yang agak kasaran, ini yang tipe A150. Terus ini hamplasnya yang ada yang halus juga sahabat shockbreaker, yang A400 ya. Ini hamplas yang A400, nanti ini buat ngalusin. Ini nanti buat finishing yang terakhir sahabat shockbreaker. Nah, untuk itu mari kita melakukan pemolesan. Kita pakai hamplas yang agak kasar dulu sahabat shockbreaker. Oke, yuk dulu kayak begini sahabat shockbreaker. Nah, ini terus nanti kita hamplasnya pakai air sahabat shockbreaker ya. Oke, saya ambil air dulu. Ini air. Terus nanti kita dibantu sama sabun. Sahabat shockbreaker. Sabun. Terus sama sabun. Nah, ini caranya begini. Kita basahin dulu pakai air. Terus amplasnya juga kita basahin dulu lagi pakai air. Terus kita kasih sabun sini. Terus kita belitkan begini sahabat shockbreaker. Kita belitkan begini. Oke. Nah, ini di Putra Shockbreaker cara ngilangin baret begini sahabat shockbreaker. Kita pakai amplas yang kasar dulu. Ini barangnya baret bener. Jadi caranya begini sahabat shockbreaker. Kita kasih air lagi. Ini lama-lama dia nanti yang hitam-hitamnya begini nanti hilang sahabat shockbreaker ya.
Oke, ini lukanya ini agak dalam, nanti kita bantu pakai Grenda polesan dulu sahabat shockbreaker ya. Oke, yuk ikutin saya. Lukanya dalam dia tuh, lukanya dalam banget. Nanti kita bantu dulu pakai Grenda polesan ini sahabat shockbreaker ya. Ini polesan biasa saya kalau nyervis begini, dia pakai piringan yang ini. Ini juga yang udah nggak kasar banget sahabat shockbreaker, ini yang udah lembut ya, karena udah dipakai berapa puluh motor ini. Nah, ini caranya begini, kita buang dulu yang baretnya. Oke, yuk kita buang dulu yang baretnya. Oke. Ini udah kita buang dulu yang baretnya, kita poles lagi pakai hamplas yang agak kasaran aja dulu sahabat shockbreaker ya. Nanti kalau udah benar-benar hilang baru nanti pakai amplas yang halus. Oke, yuk ikutin saya. Sahabat shockbreaker, udah kita tadi dibantu poles pakai Grenda yang halus itu ya, pakai Grenda polesan juga. Nah, ini sekarang kita pakai poles lagi pakai hamplas yang agak kasaran sahabat shockbreaker ya. Ini caranya begini. Oke. Kalau di putra shockbreaker, kalau nyervis depan begini sahabat shockbreaker. Yang lebih pentingnya, yang pokok utamanya bukan dari seal. Ini dari asnya dulu, biar semuanya nggak ada baret, nggak ada luka. Jadi dia mulus lagi, nanti barangnya baru kita pakai seal yang ori, nanti baru pakai minyak, pakai oli hidrolik. Ya. Ini udah dikit-dikit, sahabat shockbreaker udah sedikit-dikit udah hilang ini, dikit-dikit udah hilang. Ini saya kasih tahu sama sahabat shockbreaker lebih dekat. Nah, dia udah mulai dikit-dikit mulai hilang. Kalau yang seperti begini tidak masalah sahabat shockbreaker ya. Tapi kalau yang benar-benar fatal, sering banyak yang bocor itu yang benar-benar baret, kayak kena silet, kayak kena pasir, panjang begini itu udah jelas pasti bocor. Walaupun pakai seal yang ori, yang mahal tetap aja kalau ada baretnya lukanya panjang itu tetap bocor sahabat shockbreaker. Tapi kalau yang kayak seperti begini, nah ini nanti seal bisa ngepres lagi sahabat shockbreaker ya. Terus ini udah mulai cacatnya udah mulai hilang karena kita poles. Nanti kita poles pakai hamplas yang lebih halus sahabat shockbreaker ya. Oke, yang lebih halus, nanti udah mulus lagi, baru nanti kita pemasangan seal. Oke, itu aja cara moles di putra shockbreaker kayak begini, dan dijamin nggak akan bocor lagi. Oke, itu aja sahabat shockbreaker. Oke, sahabat shockbreaker, ini udah saya poles. Tadi video yang sebelumnya sahabat shockbreaker sudah tahu, dan hasilnya kayak begini. Ini udah saya hilangin lukanya. Sekarang barangnya sudah mulus lagi, barangnya dan tidak ada baret. Terus yang satunya juga sama, yang satunya juga udah hilang juga, yang baretnya. Yang kalau misalnya seperti kayak begini nggak masalah sahabat shockbreaker, karena kalau yang orinya ini dia ada lapisan kuningannya ya. Ada lapisan kuningannya, kelihatan kan ada lapisan kuningannya dia. Nanti sealnya nanti kita presin. Oke, sahabat shockbreaker, untuk langkah selanjutnya yuk kita eksekusi pemasangan di sarungnya, di bottomnya. Oke, ikutin terus. Oke, sahabat shockbreaker, ini udah kita bongkar semua. Udah kita bersihin, dari bottomnya juga udah kita bersihin, dalamnya juga udah kita lap. Udah bersih banget. Dalamnya juga udah bersih banget, udah kita bersihin. Terus yang satunya juga udah bersih juga, udah kita bersihin. Untuk langkah selanjutnya, untuk pemasangannya, oke sahabat shockbreaker, silahkan perhatikan yang di rumah ya. Nanti bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Oke, untuk pertama kita mau pemasangan dari seal dulu sahabat shockbreaker. Kita sealnya kita pasang dulu, kita lap-lap dulu. Terus sebelum seal itu ada ring kayak seperti begini. Ini ada ring bantalan penahan seal di dalam ya. Itu kita mesti teliti karena ini kadang ada yang tajam juga. Kalau misalnya agak tajam kita kerik aja dulu. Kita kerik dulu pakai gunting sahabat shockbreaker kayak begini. Biar dia nggak tajam. Ya, nanti ini fungsinya nanti suatu saat kalau misalnya ada kebocoran, jadi si asnya itu nggak terlalu parah ya. Nggak terlalu parah baretnya kena benturan dari ring ini. Terus yang satunya juga kita bersihin juga, biar nggak tajam dia. Ini udah nggak tajam. Terus kita masukin ringnya. Sebelum itu kita kasih paslin dulu. Oke, kita kasih paslin dulu dalamnya, sahabat shockbreaker ya.
kita kasih pasin dulu. Nah, terus sealnya itu saya kasih tahu sama sahabat shockbreaker ya. Sealnya itu kan ini ada pernya sahabat shockbreaker, karena si asnya itu sudah kita poles lagi. Nanti timbul pertanyaan dari sahabat shockbreaker, apakah dipoles tadi itu bisa mengurangi bisa mengecil ininya, terus sehingga nanti pasang sealnya bisa longgar apa gimana nanti ya. Oke sahabat shockbreaker, saya jelaskan nih. Ini kita poles, kita hilangin baretnya ya, emang pasti ada sedikit lah bentuk ininya, batangan ininya agak mengecil ya, cuma yang nggak terlalu mengecil banget ya. Maka dari itu ini sisilnya ini kan ada per, sisilnya itu ada per. Ini pernya nanti kita potong sahabat shockbreaker, kita potong. Kita ini dulu, kita buka dulu pernya, kita buka dulu pernya, kita buka dulu. Lalu kita pernya kita gunting, pernya kita potong sedikit ya. Kita potong seukuran ya seginilah, seukuran panjangnya setengah senti lah. Nah, kita potong, terus kita sambung lagi, kita sambungkan lagi. Nah, ini kita sambungkan lagi sahabat shockbreaker ya, kita sambungkan lagi, kita pasang lagi. Oke, ini udah pernya udah kita gunting, terus kita pasang sahabat shockbreaker, kita pasang begini. Oke, ini alat Putra shockbreaker begini. Baru kita dorong pakai ini, terus kita geruk pakai palu. Nah, ini udah masuk, kita dorong lagi biar dia lebih pas pada tempatnya. Terus dari ininya, kancingnya, sebut kancingnya kita lap dulu, takutnya ada karat. Kita lap dulu karat, baru kita pasang. Oke, ini yang satunya udah kelar. Ini yang satunya lagi. Kita lap juga, kita pasang juga ringnya kita pasang juga pakai ini juga sahabat shockbreaker, asin juga ya, biar nanti si sarungnya itu si asnya itu masuk nanti lembut. Oke, ini kita potong juga pernya kita keluarin, kita potong juga, kita gunting biar nanti si oli naik ke atas itu nggak bocor sahabat shockbreaker ya, karena sisilnya itu benar-benar nyapu, benar-benar dia ngepres. Oke, kita masukin lagi. Oke, kita ini lagi. Oke, kancingnya kita bersihin juga. Ini kancing sepi ya, penahan supaya sisil itu jangan jebol ke atas. Ini penahan sisilnya. Oke, sudah kita pasang seal. Selanjutnya kita pasang sulingan. Sahabat shockbreaker. Ini sulingnya, ini punya Tuan sulingnya. Oke, kita masukin dulu sulingannya. Kita masukin dulu, baru kita masukin ke bottomnya sahabat shockbreaker. Nah, ini udah lembut banget. Oke, kita kunci dulu. Kan pakai kunci ini sahabat shockbreaker ya. Oke, kita pasang dulu pakai kunciel. Nah, ini kuncielnya. Kita manual aja sahabat shockbreaker ya, sebenarnya pakai ini juga bisa, kita manual aja dulu. Oke, ini udah. Sekarang kita coba komprensinya ada enggak ya. Kalau misalnya digini-giniin ada angin dari sini sahabat shockbreaker ya, berarti si baut L-nya itu kurang kencang ya, berarti baut L-nya kurang kencang. Ini ada komprensinya ada, berarti aman nggak bocor. Oke, sahabat shockbreaker, ini udah mantep banget. Terus kita isi oli. Dari pengisian oli Putra shockbreaker begini, pengisian olinya dia tidak Putra shockbreaker nggak mengukur seberapa di sini naik turunnya ya, nggak misalnya kayak tempat-tempat yang lain. Putra shockbreaker pengisian olinya menurut ukurannya dari ukuran ini aja, biar sahabat shockbreaker tahu. Oke, ini sebelah kita isinya ukuran olinya segini. Ini untuk sebelah kita isinya 70 mil ya, 70 mil. Oke, kita tuangin sahabat shockbreaker 70 mil.
Oke, ini udah standar, keras enggak, lembek juga enggak. Oke, kita coba dulu ininya, kompresinya. Nah, ini udah mulai isupannya mulai ada. Oke, udah main ini. Baru kita masukin pernya. Kita masukin pernya, jangan salah ya masukin pernya ya. Kalau yang agak ke depan paling bawah sahabat shockbreaker. Oke, ini. Terus baru kita masukin ini penutup. Penutup ini biasa kita putar shockbreaker pakai dibantu pakai alat ini ya. Oke. Kita tekan, kita kenceng ini, baru kita kancing. Ini pakai satunya. Oke, kita biar ini dulu, biar naik. Oke, sahabat shockbreaker, ini udah kita pasang pernya, udah olinya udah. Untuk pengetesan, sementara kita manual dulu di sini. Manual dulu, kita balik, kita ngejot. Apakah nanti dari sini ada keluar oli, apa enggak? Nanti dari sini ada keluar oli apa enggak? Oke, tuh kita genjot di sini. Nah, ini udah segini, udah mantep, udah enak banget segini. Terus ini sama sekali nggak ada oli ya, nggak keluar oli, sahabat shockbreaker, berarti sealnya udah benar-benar mantep. Oke, udah begitu baru kita tutup. Kita tutup pakai tutup abunya yang ori juga. Ini yang RS, sealnya juga yang ori kita pakai sahabat shockbreaker ya. Oke. Oke, yang satu lagi kita kelarin lagi. Oke, sahabat shockbreaker, yang satunya kita kelarin. Oke, ikutin terus di Putra Shockbreaker. Oke, sahabat shockbreaker, itu tadi kita udah melakukan eksekusi cara servis shockbreaker yang asnya sudah lecet, asnya sudah luka, tapi asnya masih punya ori. Kalau di Putra Shockbreaker masih bisa dipertahankan. Nah, itulah tutorial cara servis depan motor Beat F1 ya. Oke, perlu saya jelaskan kepada sahabat shockbreaker di mana aja berada, silahkan. Kalau misalnya mau praktekkan cara seperti di rumah, silahkan. Terus apa misalnya yang nggak jauh mau datang ke sini biar nggak penasaran, silahkan datang. Nanti saya servis di sini, nanti saya kasih jaminan, kasih garansi. Oke, sahabat shockbreaker, tadi udah kita tes di manual, digenjot manual. Sekarang kita mau tes testimoni di motornya. Oke, nanti kita pasang di motornya, nanti kita coba, nanti kita genjot. Oke, sahabat shockbreaker, ikutin terus Putra Shockbreaker. Sahabat shockbreaker, ini udah terpasang di motornya nih, kita udah poles lagi, hasilnya seperti kayak begini. Udah, ini sahabat shockbreaker, dia motor Beat F1, emang shocknya dia agak tinggian ya, asnya punya Vario karbu ya, makanya dari pengisian oli tadi saya lebihin 70 mili. Kalau misalnya asnya agak pendekan, isi olinya itu 60 mili ya sahabat shockbreaker. Oke, kita tes di motornya. Oke, kita turunin motornya. Oke, kita dites dulu di sini sahabat shockbreaker ya. Oke, ini udah cukup, udah nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek juga. Ini udah mantap ya sahabat shockbreaker. Oke, ini udah mantep banget. Oke, sahabat shockbreaker, itulah tadi tata cara tutorial servis shockbreaker depan ala versi Putra Shockbreaker. Oke, untuk sahabat shockbreaker yang di rumah, semoga tidak bosan-bosan menonton channel YouTube Putra Shockbreaker, dan saya harap sahabat yang di rumah minta dukungannya. Dan terus apabila tadi tata cara tutorial shockbreaker ada yang kurang mengerti, silakan ditanya, nanti silakan tanyain, terus ditanyain di kolom komentar, silakan bertanya, nanti kita jawab. Dan tidak lupa juga sahabat shockbreaker, saya minta dukungannya, silakan video ini di like and di subscribe. Terus untuk selanjutnya, pada sahabat shockbreaker di mana aja yang berada, silahkan kalau misalnya mau belajar tentang tata cara servis shockbreaker, mau yang jauh ataupun yang dekat, silahkan datang ke sini. Pintu kami selalu terbuka, mau belajar silahkan. Oke, itu aja yang udah saya paparkan kepada sahabat shockbreaker, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu per.